baru-baru ini digembarkan yang angin berhembusnya akan menguat di tahun 2029 sampai 2034. PSI mengadakan kongres perdananya yang pertama dan dihadiri langsung oleh mantan presiden kita yang ketujuh, yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Tapi yang paling penting, gajah itu kuat dan besar. Oleh sebab itu, saya akan full mendukung PSI. Ternyata setelah adanya kongres ini, ada salah satu pihak yang kepanasan dan menyindir langsung terkait PSI merubah logonya yang dulunya mawar menjadi gajah. Ini kongres pertama ya? Kongres pertama. Saya ingat ada sebuah partai politik juga sedang kongres pertama. Tadi saya lihat-lihat, apakah lambangnya Gapcraft berubah jadi kancil atau enggak? Ternyata enggak. Masih. Enggak. Saya pikir kan saking kreatifnya ini nanti yang sana berubah jadi, bukan saya ngomong, yang di sini ntar jadi kancil. Karena PSI yang dulu beda dengan PSI yang sekarang. PSI yang dulu masih abu-abu. Pak Jokowi belum masuk ke PSI, ataupun relawan-relawannya juga belum. Nah sekarang karena Pak Jokowi langsung mendukung PSI ini, full mendukung, itu artinya secara tidak sengaja, walaupun Pak Jokowi tidak masuk di dalam PSI ini, tetapi nyatanya partai ini naik ratingnya, yang dulunya 0, bisa menjadi 2%. Bayangkan dalam waktu 3 bulan saja. Nah setelah adanya kongres ini, kita lihat ya PSI ini, nanti relawan-relawan Jokowi atau yang pro terhadap Pak Jokowi pasti akan berbondong-bondong masuk PSI. Nah ini tadi yang saya sebut bahwa arah angin politik tahun 2029 sampai 2034 itu akan berubah. Enggak dong, tetap Enggak ya? Jokowi ismi. Tetap walaupun udah pensiun nanti Pak Jokowi. Iya. Jadi buat kami Pak Jokowi itu ya bapak ideologis kami, gitu kan. Jadi buat kami legacy beliau harus diteruskan, Oke. baik itu di DPR RI ataupun DPRD. Kalau Pak Jokowi nanti someday mau login, ya syukur alhamdulillah. Ya kan kalau memang sosok itu punya value yang baik yang kita bisa teladani, ya kenapa enggak? Dan bukan bergantung ya, ini kan inspiring gitu kan, Oke. menjadi apa ya, kalau ada idola yang kita ingin, kalau ada anak-anak PSI someday jadi kepala daerah gitu kan, syukur-syukur mungkin bisa jadi dipercaya lebih besar lagi, ya maunya nanti kamu jadi kayak Pak Jokowi ya gitu, orang yang nggak berubah gaya hidupnya dari dulu sampai sekarang gitu kan, yang betul-betul amanah, dicintai sama masyarakat, betul-betul kerja. Kita buktikan PSI ini dalam 5 tahun ke depan, di mana PSI ini akan memasuki seluruh pelosok-pelosok yang ada di negara Indonesia kita ini. Dengan adanya dukungan full dan dinyatakan di sana, saya akan bekerja keras untuk PSI ini. Itu tandanya Pak Jokowi tidak main-main ya. Ini adalah bentuk perlawanan dari relawan-relawan Jokowi ataupun Pak Jokowi kepada Partai Merah. Selain merubah logo, juga akan merubah demokrasi sistem partai ini. Bahkan PSI ini tidak dimiliki oleh segelintir orang atau keluarga. Jadi PSI ini setiap anggota berhak memiliki saham yang sama. Itu artinya semua anggota yang ada di PSI ini bersama-sama membesarkan PSI. Kenapa saya yakin PSI akan menjadi partai yang besar, partai yang kuat? Yang pertama, PSI sudah memilih sebagai sebuah partai super TBK.
Artinya apa? Super TBK itu artinya apa? Saham partai ini dimiliki oleh seluruh pengurus, oleh seluruh anggota, oleh seluruh kader. Tidak ada kepemilikan elit, tidak ada kepemilikan keluarga apalagi. Semua memiliki saham yang sama. Dengan ini mestinya seluruh anggota, seluruh kader itu bersama-sama ikut membesarkan partai karena memiliki rasa yang sama terhadap kepemilikan partai. Itu artinya ini merubah gerakan partai politik baru, era baru di tahun 2025 ini. Mungkin sekarang PSI ini terlihat kecil ya, karena kalau dibandingkan dengan partai banteng, partai Golkar, partai Gerindra, bahkan Nasdem, saat ini memang kecil karena baru lahir si gajah ini yang tadinya mawar berduri dan sekarang berubah menjadi gajah kecil. Nah, dalam 5 tahun sampai 10 tahun mendatang, gajah ini akan menjadi besar dan akan mengalahkan partai-partai lain. Nah, inilah arah politik kita, arah di mana partai tidak dikendalikan oleh satu kelompok ataupun satu individu. Partai ini nantinya akan menjadi contoh partai-partai lain untuk meniru gaya-gaya partai Super TBK ini. Tentunya kita berharap partai ini akan menjadi benar-benar besar, tidak hanya namanya saja yang besar, Super TBK, tetapi ini tandanya gerakan politik akan berubah di tahun 2025 ini. Dengan adanya partai super terbuka, setiap anggota berhak memiliki saham dan bersama-sama membesarkan dengan setulus hati partai ini. Dan semua anggota berhak menjadi ketua partai dengan pemilihan e-voting, 1 orang 1 suara, 1 anggota 1 suara. Di hari terakhir kongres ini dihadiri oleh Pak Prabowo dan Wakil Presiden kita Mas Gibran datang langsung ke acara kongres penutupan PSI ini. Di situ Pak Prabowo sedikit menyentil masalah-masalah yang terkait dengan Pak Jokowi ini, bahwa Pak Prabowo menyatakan memang ini ada agenda yang diskenariokan untuk mendiskreditkan Pak Jokowi. Bahkan Pak Prabowo menyebut ada yang membiayai, membayar orang-orang pintar, membayar ahli-ahli, dan sekarang orangnya menganggap Indonesia itu gelap, Indonesia itu hancur. Memang ada usaha tadi menggunakan teknologi, menggunakan uang. Siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh, Indonesia selalu miskin. Itu sindiran kepada orang ini. Dan sekarang mungkin kalian tahu orang ini sekarang ada di mana. Inilah titik mula awal permulaan isu tentang Pak Jokowi. Dia melaporkan ijazah Pak Jokowi, tetapi dia kabur. Nah, yang terkena imbasnya yaitu si pion-pion ini tadi, TPUA, Roy Suryo, Rismon, ini terseret nantinya ya. Ya, alhamdulillah baru tiba di Amnesty International, London.
ya, bukan di Ciketek. Saya kesini ada dukungan dari FDI dan FDI, Forum Diaspora Indonesia. Ada kurang lebih 25 atau 26 negara, pimpinan Chris Komari dan sekjennya Mas Agus Winanto. Jadi saya bersyukur teman ini membantu menjelaskan mengenai posisi yang benar tentang ijazah palsunya Joko Widodo. Kalau memang dia seorang peneliti, Roy Suryo dan Rismond cukup menyatakan ada kejanggalan. Tidak usah mengajak-ngajak orang, harus percaya, harus adili Jokowi, makzulkan Gibran, gantung Jokowi. Tentunya Polda Metro melihat sudut pandang ini dengan cara yang berbeda, karena yang melaporkan ini Pak Jokowi melihat bahwa di rumah Pak Jokowi di waktu itu didatangi oleh tim TPUA dan rombongannya yang menggunakan ikat kepala adili Jokowi, gantung Jokowi. Itu sudah jelas-jelas itu makar, itu sudah melanggar hukum. Kalau dia niatnya benar-benar ke sana ingin melihat ijazah Pak Jokowi, tentunya dengan cara yang baik, dengan institut yang baik. Jangan seperti orang mau demo, orang makar. Ya tentunya Polda Metro menganggapnya ini adalah kasus kriminalisasi, provokasi, dan tindak pidana kejahatan. Ini adalah suasana bantu rumah Pak Jokowi. Pengamanan di sini sudah sangat ketat dan tidak diperbolehkan untuk Pak Mulyono ya, ada kok, kita juga ada bukti kok. Termasuk kalian kesini, ya kalian kan nggak suka. Bukan suka tidak suka, ibunya kan tadi ya Pak ya. Ini sebagai rakyat, Saya juga rakyat. ini sebagai rakyat, lu boleh menentang, kita juga boleh mendukung. Ya silakan. Boleh. Cuma kan ibu tadi katanya saya sudah lihat ijazahnya, saya belum. Pak, mobil SMK Pak Jokowi itu kan hoax Pak. Loh, kenapa tanya itu? Kalian kesini mau apa? Yang jelas bagi kami, kalian kesini mau memancing kerusuhan. Nah, kenapa? Ya, kamu bukan dengan bahasa itu boleh, gitu ya. Kerusuhannya apa Pak buktinya? Lah, ini kamu kan datang ke rumah seseorang, ya kan? Orang itu yang tidak ada sukai. Ada yang rusak nggak Pak? Yang udah membuat kita susah. Ini saya kata jelas. Ayo direkam semua. Kamu katakan Pak Jokowi sudah membuat hidup kamu susah. Intinya Ini satu kalimat juga. Harus tadi ibu mengatakan yang membuat hidup ibu susah. ibu merasa susah nggak? Oke. Intinya aja, saya cuma tanya. Ijazah aja. Oke, saya bayar siapa ini? Ya. Gara-gara Jokowi kamu tadi naik tas gara-gara siapa? Ya kan? Iya, ya artinya Pemerintah siapa presidennya itu poinnya. ini harus udah biarin aja masalah. Melihat Jokowi sebagai manusia, Jokowi orang Solo bukan sebagai mantan presiden kita. Jadi kalian kesini mau memancing kerusuhan? Bagi saya. Yang bilang rusuh siapa? Loh, datang ke rumah seseorang yang kamu anggap itu orang yang menyusahkan kalian, itu kan? Pak, jangan menyentuh seseorang. Ya. Bapak sudah pernah ke Jabodetabek? Bapak kena ke Banten nggak? Pernah ke Bandungnya? Jabodetabek itu Pernah? semua laut dikurung Pak. Oh. Di pagar. Apakah harus kayak gitu? Itu salah Jokowi? Iya. Ya kan perintah. Nah, kaitannya apa? Tadi apa? Kaitannya Yang apa? memimpin Indonesia siapa pada saat sekarang waktu itu? Yang namanya orang termasuk sini aja, sama saja. Tadi Bapak kesini lewat tol nggak? Itu hasil karya siapa? Coba kalau tidak ada tol, mungkin juga kemacetan akan luar biasa. Jangan konfirmasi Pak. Ya boleh, tadi Nelayan Bapak tidak bisa hanya satu persatu. Kita sekian persen, karena siapa? Makanan doang. Hah? Jangan menutupin ini Pak yang ditutup Ya, jangan hanya satu persatu masalah. Ini tadi Bapak sudah keluarkan masalah tadi Freeport, masalah Banten, masalah pagar laut, iya kan? Itu salah Jokowi lagi. Jangan-jangan kucing Bapak tidak beranak, salah Jokowi juga. Iya, ini fakta. Sekarang gini. Kita lihat ada 12 terlapor yang diperiksa oleh Polda Metro karena kasus ini sudah naik menjadi penyidikan dan sebentar lagi akan ada tersangkanya.
Nah, siap-siap saja mereka ini menjadi tersangka. Karena bagaimanapun ijazah ini tentunya Pak Jokowi akan senantiasa menunjukkan kepada kalian ya, kepada kalian jika kalian ingin melihatnya dan datang langsung ke rumahnya yang sopan, pasti akan diberikan seperti wartawan-wartawan dulu kala. Dan ingat ya, wartawan itu kala itu bukan tidak boleh memotretnya, tetapi ini karena rumah bukan kantor. Sebelum seseorang datang ke rumah mantan presiden siapapun, pasti ada penggeledahan, pemeriksaan seperti kamera ataupun mungkin senjata tajam atau apapun harus ditaruh di luar oleh pas pampres. Jadi kalian jangan salah paham, tidak boleh difoto, boleh saja difoto, tetapi apa manfaatnya untuk memoto itu? Apa sengaja ingin meneliti? Karena ini bukan objek penelitian. Buat apa menunjukkan kepada orang yang sudah menghina dirinya, yang menganggap ijazahnya palsu dan sudah melaporkan ke Bareskrim. Nah, setelah itu dia datang ke rumah Pak Jokowi, diibaratkan kalian sudah ada yang menuduh ijazah kalian palsu, padahal dia belum pernah lihat ijazah kalian dan sudah melaporkan ke Bareskrim. Nah, setelah itu berkoar-koar ijazah palsu, adili Jokowi, gantung Jokowi. Nah, setelah itu yang menuduh itu datang ke rumah, alasannya ingin melihat ijazah kalian. Coba, apakah kalian akan memberikannya? Tentu itu sebuah penghinaan. Karena ini sebuah penghinaan, kalian sudah direndahkan, sudah dituduh, bahkan mereka tidak tahu ijazah kita itu seperti apa, sudah dinyatakan palsu, sudah diolok-olok, gantung, adili. Terus orang itu datang ke rumah kalian, mau lihat, kok enak saja. Kan kasus ini sudah masuk ke Bareskrim. Jika Pak Jokowi memperlihatkan, apakah mereka akan puas? Tentu tidak. Karena Bareskrim dan UGM saja sudah menyatakan ini asli. UGM menyatakan otentik, Bareskrim menyatakan identik, sudah cukup. Tapi masih terus narasi ini dibangun dan disuarakan oleh ahli-ahli digital forensik itu, yang katanya pakar, bergelar sarjana S3, S2 dari Yamaguchi. Oke, cukup sekian dulu info dari saya. Semoga ini bisa membuka pikiran kalian, menjernihkan pikiran kalian, mana yang benar dan mana yang salah. Tentunya kita tidak ingin terbawa oleh kasus ini. Tentunya kalian tidak ingin kasus ini berlarut-larut sampai sekarang ini. Pasti kalian menduga polisi lambat, Bareskrim lambat, kepolisian lambat. Karena polisi ini sangat berhati-hati ya, Polda Metro menangani kasus ini, karena ini adalah terkait dengan mantan presiden kita dan orang-orang yang suka demo, orang-orang yang suka protes, tidak menerima kebenaran yang ada. Oke, cukup sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menemani saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.